Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Hati Nurani. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Muhnizar Hariri, dan yang kedua, Maya Syifaul Muna. Langsung saja, pengertian kebebasan. Kebebasan adalah tidak dalam keadaan diam, tetapi dapat melakukan apa saja yang diinginkan selama masih dalam norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah ada dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam arti luas, kebebasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan, mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya sesuai keinginan, baik individu maupun kelompok, namun tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Para ahli teori gitar membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan, diibaratkan sebagai wayang yang mengikuti sepenuhnya oleh kehendak dalang. Seseorang disebut bebas apabila a. dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang dilakukannya. B. Dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. C. Tidak dipaksa atau terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri ataupun dicegah dari perbuatan apa yang dipilihnya sendiri oleh kehendak orang lain, negara, ataupun kekuasaan apapun. Dilihat dari sifatnya, kebebasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebebasan jasmaniah. Kebebasan jasmaniah merupakan kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang dimiliki. Yang kedua, kebebasan kehendak atau rohaniah. Kebebasan kehendak atau rohaniah merupakan kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Dan yang terakhir, kebebasan moral. Dalam arti luas, berarti tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan tidak sampai berupa paksaan fisik. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab secara sempit, yaitu suatu usaha seseorang yang diamanahkan dan harus dilakukannya. Secara luas, tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya. Dalam kerangka tanggung jawab ini, kebebasan mengandung arti. Yang pertama, kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri. Kedua, kemampuan untuk bertanggung jawab. Ketiga, kedewasaan manusia. Dan yang keempat, keseluruhan kondisi yang memungkinkan melakukan tujuan hidupnya. Tanggung jawab dapat terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, di antaranya a. Tanggung jawab agama. Manusia lahir dengan dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut diberikan Allah agar manusia mampu menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi. B. Tanggung jawab sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ada suatu aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. C. Tanggung jawab akhlak atau sosial. Fitrah manusia adalah cenderung kepada kebaikan, dan tanggung jawab merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu, perbuatan buruk merupakan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas manusia. D. Tanggung jawab hati nurani. Hati nurani dikatakan sebagai kekuatan
yang memperingatkan manusia dan mencegahnya untuk berbuat buruk. Tanggung jawab terhadap hati nurani berbentuk keinginan untuk selalu mengikuti kehendak hati untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, tanggung jawab amal perbuatan. Setiap perbuatan manusia, betapun kecilnya, pasti ada tanggung jawabnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, tanggung jawab dalam kerangka akhlak adalah bahwa keyakinan tindakannya itu baik. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kesengajaan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan presentasi dari Saudari Maya, yaitu tentang pengertian hati nurani. Hati nurani di dalam bahasa barat dikenal dengan istilah conscience, conscientia, gewisen, geweten, consciential secara Latin, merupakan terjemahan dari Sunedisis Yunani yang arti umumnya sama-sama mengetahui perbuatan orang lain. Jadi sundesis itu ditujukan kepada perbuatan sendiri, maka sundesis dapat diterjemahkan dengan sadar akan perbuatannya sendiri. Hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak sangatlah jelas dan terikat. Kebebasan muncul karena adanya keinginan dari hati nurani untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai hati nurani dan cenderung pada kebaikan disebut sebagai perbuatan akhlaki. Perbuatan sekecil apapun akan memiliki konsekuensi yang kemudian mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Entah itu merugikan atau menguntungkan, tidak akan ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan yang bersumber dari hati nurani. Itu sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.